Ya, saudara, ini merupakan gambar visual rumah tersangka teror yang tadi ditembak mati di Mabes Polri karena melakukan serangan teror di Ciracas, Jakarta Timur. Pihak kepolisian melakukan pemeriksaan, pembuktian apa yang bisa ditemukan dari aksi tersebut. Dan saudara, sekitar pukul 7:30 malam tadi, aparat kepolisian mendatangi kediaman ZA di Ciracas, Jakarta Timur. Rumah sudah dipasangi garis polisi dan hingga kini polisi masih menggeledah rumah untuk memastikan tidak ada benda berbahaya. Terduga teroris yang menyerang Mabes Polri Jakarta Selatan diketahui berjenis kelamin perempuan berinisial ZA dan tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Oke. Dan saudara, kita akan mengupdate apa yang terjadi di lokasi dengan Agi. Selamat malam, Agi. Halo, Agi. Ya, selamat malam Cynthia. Maksud kami My Sister. Ya, Agi, apa yang bisa Anda update kabar terbaru dari sana? Yang jelas tadi pihak kepolisian sudah melakukan pemeriksaan di rumah tersebut untuk memastikan apakah ada barang berbahaya ataupun tidak begitu. Apa temuannya yang terbaru? Baik, selamat malam Mas Sister dan juga saudara. Memang tadi benar sekali pihak kepolisian sudah selesai melakukan pemeriksaan di rumah pelaku yang diduga merupakan penyerang serangan teror yang terjadi di Mabes Polri. Tadi beberapa jam yang lalu juga dari pihak kepolisian telah keluar dari rumahnya, walaupun sebenarnya dari rumah pelaku ini sudah dipasang garis polisi. Itu artinya tidak boleh sembarangan orang yang bisa masuk ke rumahnya. Tadi ada beberapa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian selain mengamankan beberapa barang bukti, tadi juga mewawancari beberapa anggota keluarganya untuk diminta keterangan, dan sampai saat ini juga ada beberapa anggota keluarganya yang dibawa ke kepolisian ataupun ke kantor kepolisian, dan juga ada beberapa anggota keluarganya seperti ayah dan juga saudaranya yang dibawa ke rumah sakit RS Polri untuk penyocokan data dengan jenazah pelaku yang diduga teroris ini yang telah dibawa ke rumah sakit RS Polri. Kalau ditanya apakah ada barang berbahaya, tadi disampaikan oleh pihak kepolisian ini tidak ada, karena memang yang ditemukan adalah barang-barang memang bukti pendukung lainnya. Yang menarik di sini adalah masih saudara, ternyata dalam proses pemeriksaan di rumah pelaku diduga teroris ini juga ditemukan adanya surat wasiat yang telah ditulis oleh pelaku terduga teroris. Surat wasiatnya, kalau misalnya saya gambarkan, ini hampir sama isinya dengan surat wasiat yang pernah ditulis oleh pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Makassar minggu lalu. Isinya sama, ada permohonan maaf kepada orang tuanya bahwa dirinya belum bisa memberikan apa yang telah diberikan oleh orang tuanya kepada dirinya, kemudian juga meminta kepada orang tuanya untuk tidak berhubungan dengan yang namanya perbankan karena dinilai riba, kemudian juga meminta izin bahwa di dalam surat wasiat tersebut bahwa dirinya akan melakukan apa yang telah sesuai dengan ajaran Nabi. Itu yang disampaikan dalam surat wasiatnya, Mas Sister dan saudara. Selain itu juga meminta kepada kakaknya ataupun saudaranya untuk merawat orang tuanya di rumahnya yang berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Selain itu juga ada hal penting yang lainnya yang disampaikan oleh pihak terduga teroris ini dalam surat wasiatnya, ialah terkait dengan jangan percaya dengan pemerintahan yang ditulis ataupun yang berada dalam surat wasiat tersebut. Kalau misalnya diteliti ataupun dibaca lebih detail juga, ini hampir sama Mas Sister dengan surat yang yang ditulis oleh pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Makassar minggu lalu. Namun sayangnya dari pihak kepolisian ini tidak bisa menyampaikan secara detail apakah memang ada hubungannya pelaku yang diduga teroris ini dengan pelaku bom bunuh diri yang terjadi di Makassar. Selain itu juga Mas Sister, tadi saya sempat berbicara dengan salah satu tetangga ataupun warga sekitar, juga menyampaikan bahwa dirinya pelaku ini memang sulit ataupun jarang berkomunikasi ataupun bersosialisasi dengan warga sekitar. Tetapi kalau misalnya yang barang bukti ataupun hasil dari penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian juga, selain adanya surat wasiat, juga ditemukan adanya surat keanggotaan dari pelaku terduga teroris merupakan gabungan anggota dari
Perbakin, yakni Persatuan Memburu dan juga Menembak Seluruh Indonesia. Namun sayangnya juga kami belum bisa menjelaskan secara detail apakah memang benar jika hal itu ditemukan oleh pihak kepolisian, tetapi di dalam kartu keanggotaannya tersebut juga tertulis masih berlaku sampai tahun 2022. Sampai saat ini juga pihak dari sekitar lokasi kejadian ataupun dari rumah diduga pelaku teroris penyerangan di Mabes Polri ini juga masih dikerumuni ataupun masih dipenuhi oleh warga sekitar karena ingin mengetahui proses lebih lanjutnya. Mas Sister. Barang-barang ataupun bukti yang sudah ditemukan itu apa saja? Ya, barang buktinya tadi yang telah saya sampaikan, Mas Sister dan juga saudara, bahwa selain adanya surat wasiat, juga tadi ada beberapa kartu keanggotaan yang merupakan keanggotaan memburu dan juga menembak seluruh Indonesia yang tadi diamankan oleh pihak kepolisian. Tapi tadi sayangnya juga dari pihak kepolisian tidak menunjukkan secara langsung bukti ataupun barang buktinya yang telah berhasil diamankan. Kalau tadi juga sempat ada informasi yang kami dapatkan, selain tadi melakukan penggeledahan di kamarnya, kamar pelaku terduga teroris ini juga tadi melakukan pemeriksaan di kamar kakaknya. Namun tidak secara detail juga oleh pihak kepolisian apakah barang temuannya di kamar kakaknya ini, karena juga di dalam wasiat tersebut juga disampaikan bahwa dirinya sempat menggunakan kamar kakaknya untuk tidur ataupun beristirahat. Namun dipastikan oleh pihak kepolisian juga di dalam rumah terduga teroris ini juga tidak ada barang berbahaya ataupun tidak ada bahan peledak lainnya yang memang biasanya ditemukan jika dari pihak kepolisian ini menggeledah pelaku diduga teroris yang sempat terjadi di Bekasi ataupun di Condet. Namun kalau di sini tidak ditemukan hal tersebut. Selain barang-barang yang diamankan, tadi ada surat wasiat, kemudian juga ada surat keanggotaan memburu dan juga menembak seluruh Indonesia. Kemudian juga ada beberapa tentu ada beberapa barang bukti lainnya yang tidak ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Tadi juga ada beberapa fakta yang memang didapatkan dari pihak keluarga sendiri terkait dengan kejadian hal ini. Oke, baik. Terima kasih Agi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Kami nanti update lagi informasi terbaru dari Anda.